Selamat siang teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Susana Laufan, NIM 17030303154. Saya mahasiswa Sosiologi kelas C semester 6. Berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai mata kuliah pendidikan anti korupsi tentang tugas analisis fenomena korupsi di Indonesia dari sudut pandang antropologi. Saya akan mencoba menjelaskan hasil kerja saya tentang fenomena korupsi di Indonesia dari sudut pandang antropologi, yakni fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan dan menjadi lingkaran setan di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah membudayakan dan telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi telah merongrong nilai-nilai kerja keras, kebersamaan, dan tenggang rasa di antara masyarakat. Korupsi menciptakan manusia di Indonesia yang mudah mengambil jalan pintas dan mengikis kepedulian terhadap nasib dan penderitaan sesama, khususnya rakyat kecil yang tidak sempat untuk menikmati atau memiliki kesempatan untuk korupsi. Jika perilaku korupsi ini dikaitkan dengan konteks budaya, maka sangat jelas bahwa kegiatan korupsi tersebut nyaris menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian diikuti oleh perilaku masyarakat luas. Korupsi bukan saja menjadi masalah politik, tapi juga permasalahan sosial. Di sini antropologi memandang masalah korupsi melalui 3 perspektif, yaitu: pertama, perspektif negara patrimonial. Dalam situasi suatu negara, korupsi muncul karena para pemimpin dan elit penguasa mengandalkan sumber daya ekonomi politik. Dalam perspektif ini, terdapat hubungan patrok lain. Inilah yang terjadi di Indonesia. DPR berperan sebagai patron bagi penguasa dan birokrat yang menjadi klien mereka. Relasi yang terbangun di antara mereka adalah relasi kepentingan masing-masing yang saling menguntungkan. Kedua, perspektif teori give action. Pandangan ini merujuk pada masyarakat primitif di mana relasi sosial antara individu sangat dekat. Interaksi dalam masyarakat terjadi secara langsung atau face to face, yang terjamin melalui kebiasaan bertukar hadiah. Teori ini dikemukakan oleh ahli antropologi Prancis Marcel Mauss dalam The Gift pada tahun 1954. Sebenarnya kebiasaan bertukar hadiah merupakan bentuk relasi sosial yang harmonis di masyarakat. Pemberian hadiah merupakan bentuk penghormatan antara warga negara satu dengan negara yang lain. Ketiga, perspektif relativisme kultural. Teori ini yang menyebutkan bahwa praktik korupsi kembali pada nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Mengacu pada perspektif ini, korupsi ini merupakan konsep modern dan muncul dalam wacana modernitas, sehingga pengertian korupsi akan berbeda menurut konteks budaya setiap warga masyarakat. Wacana modernitas memberikan pengertian pada korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomis. Sifat korupsi dalam kajian antropologi sebagai sumber dorongan manusia yang berkembang menjadi karakter sosial budaya. Sesungguhnya, berbicara tentang korupsi di Indonesia sepertinya mustahil akan merujuk pada komitmen keadilan yang kemudian diwentahkan melalui nyanyian kejujuran. Harapan yang selama ini diusahakan oleh bangsa ini menjadi pekerjaan yang sangat berisiko. Mengapa tidak dari upaya pengungkapan tindak pidana korupsi tipikor, sangat sedikit penyelesaiannya yang dilakukan melalui proses kultural, bahkan nyaris luput dalam realitas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi seperti ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Terlepas apakah kiprat mereka berada di struktur pemerintahan, pekerjaan swasta, atau bahkan di dalam persoalan manajemen keuangan keluarga sekalipun, semua melebur menjadi suatu komitmen budaya dan gaya hidup yang senantiasa menular secara regeneratif. Karena megerasnya tradisi korup ini, maka yang senantiasa menjadi topik yang menarik diulas adalah korupsi dalam skala besar. Seolah-olah korupsi dengan keuntungan dalam skala besar, bahwa seolah korupsi dengan keuntungan yang kecil menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan bebas dari konsekuensi hukum dan moral secara signifikan. Menakar budaya korupsi.
Korupsi secara harfiah adalah mengambil secara tidak wajar dan tidak legal nilai material untuk memperkaya mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan. Perspektif tentang korupsi tergantung dari iklim atau wilayah hukumnya, karena pada dasarnya ada perbedaan antara dianggap korupsi dan tidak. Sebagai contoh, perdana partai politik yang legal di suatu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Yang jelas bahwa korupsi merupakan sebuah kegiatan kriminal yang senantiasa mencari peluang atas kelemahan sistem hukum yang terbangun dalam peranata sosial termasuk sistem kebudayaan. Jika menakar perilaku korupsi dalam konteks kebudayaan, maka sangat jelas bahwa kegiatan korupsi tersebut nyaris menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian diikuti oleh perilaku masyarakat luas. Hal ini dari kebiasaan maupun orientasi gaya hidup masyarakat yang telah terbentuk secara dini. Pertumbuhan gaya pemikiran manusia senantiasa dipengaruhi oleh konsekuensi interaksi yang berkembang baik secara fungsional maupun secara struktural. Perkembangan interaksi tersebut melebur menjadi kebiasaan gaya hidup. Kebiasaan menampilkan kemilau materi adalah salah satu stimulus seseorang untuk memperoleh pencitraan diri, walau dalam batas kemampuannya, sekalipun sepertinya hasrat itu terbangun berdasarkan fantasi ilusi masyarakat yang telah terlanjur dibentuk oleh narasi industri. Bayangkan jika kekuatan dan perkembangan simbol-simbol industri melaju cepat, lebih keinginan masyarakat untuk memperoleh status kelas sosial tertentu. Di sisi lain, pendapatan seperti pegawai gaji sebulan hanya cukup bertahan selama 2 minggu. Hal demikian dapat dipahami bahwa dalam situasi sedemikian, memaksa para pegawai mencari tambahan selanjutnya, tidak sedikit di antara mereka meminta uang ekstra dalam melakukan pelayanan masyarakat. Statistik seperti ini tentunya juga berimplikasi dalam hilangnya keseimbangan dan keadilan sosial. Hal ini juga pernah diulas oleh JWS Kroll dalam buku Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentu, karena di antara para koruptor di negeri ini banyak pula diperankan oleh orang-orang berkecukupan. Intinya bahwa dorongan seseorang melakukan perilaku korupsi tidak hanya karena sekedar miskin moralitas semata apabila dikaitkan dengan sistem hukum yang lemah, tetapi terlepas dari itu, peran narasi kebudayaan modernity justru membentuk paradigma baru masyarakat yang biasa disebut dengan gaya pemikiran antropologi, yang kemudian berkembang secara fantasikuler. Solusi dari antropologi. Ada argumen yang lebih substansif untuk antropologi korupsi. Dua di antaranya sangat menonjol. Pertama, korupsi menimbulkan masyarakat konseptual utama dan signifikansi epistemologi. Jika antropologi prihatin dengan memahami aturan dan norma yang mengatur perilaku sosial, lalu cara yang baik untuk menjelajah kode-kode ini adalah dengan memeriksa contoh di mana mereka dilanggar, bagaimana orang bereaksi terhadap pelanggaran seperti itu, dan strategi dan taktik yang digunakan aktor untuk bernegosiasi di antara yang berbeda norma dan aturan. Kami juga dapat menemukan bahwa ada aturan fokus pada korupsi menarik perhatian kita pada ambigu bidang kegiatan yang terjadi di dalam dan di luar itu hukum, dan mengajak kita untuk merenung secara kritis tidak hanya pada pernyataan yang lebih luas tentang moralitas, etika, dan akuntabilitas, tapi juga pertanyaan kita asumsi sendiri tentang moralitas korupsi dan apakah itu sebuah fenomena kesatuan yang lintas budaya. Mempelajari korupsi dan manifestasi budaya juga menyediakan optik dan memeriksa yang lebih besar dan masalah sosial dan politik yang lebih kompleks, termasuk konsepsi kewarganegara, gaya pemerintah, dan konstruksi negara sebagai institusi yang dibayangkan. Studi tentang korupsi mungkin juga menawarkan cara menyelidiki yang lain, lebih filosofi dan simbol dominan seperti gagasan tentang kepribadian atau aturan yang mengatur timbal balik dan pertukaran. Misalnya, apa yang membuat kepemimpinan yang baik dalam konteks budaya yang berbeda, dan bagaimana membedakan antara hadiah, memberi, dan menyuap. Kedua adalah masalah bagaimana mendefinisikan konsep sebagai licin dan protein sebagai konsep bertolak belakang dengan klaim Bank Dunia. Perdebatan ini jauh dari tertutup, dan sebagian besar antropologi akan setuju bahwa definisi bank bermasalah dan terjun membatasi. Bagaimana kami mendefinisikan objek penelitian kami memiliki implikasi tidak hanya untuk metode yang kita ajukan atau gagal bertanya. Definisi atas
seperti teori memberikan alternatif cara melihat, tetapi mereka juga memerlukan tidak melihat apakah ada justru untuk antropologi korupsi dan apa yang dapat berkontribusi antropologi untuk memahami korupsi mengingat literatur luas yang sudah ada pada subjek lain. Sudah menjadi aksiom bahwa tindakan korupsi merupakan faktor penghambat dan kemajuan bangsa. Olehnya sudah saat persoalan ini dibedakan dan diteliti dengan sesama, baik asal muasal maupun penyebarannya. Dalam kajian antropologi, sifat korupsi sudah membentuk gen tersendiri yang berkaitan langsung dengan biologi molekuler yang kemudian mengeras menjadi sifat bawaan. Nah, untuk itu mungkin kita dapat membatasi untuk timbulnya korupsi dalam kehidupan kita sehingga untuk bangsa dan negara kita ini menjadi aman dari penyebaran korupsi ini. Dan ini adalah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.